Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kali ini saya akan membawakan sebuah artikel misteri yang ada hubungannya dengan yang saat ini lagi viral ya di Indonesia, yaitu spirit doll atau boneka arwah. Namun kali ini yang saya bawakan adalah artikel misteri yang berasal dari kota Meksiko, yang akan saya beri judul La Isla de las Muñecas. Oke, langsung saja ya. Pulau ini sungguh misterius. Orang sekitar menyatakan pulau ini angker dan berhantu. Tidak ada yang tahu jelas bagaimana sejarah penduduk ini. Namun, yang pasti pulau ini dipenuhi boneka-boneka yang dimutilasi. Wujudnya pun menyeramkan. Pernah nonton film boneka setan? Cekidot. Nah, kira-kira seperti itulah. Menyeramkan suasananya dan horor. Menurut cerita di pulau kecil di Danau Texcoco beberapa tahun lalu, 3 orang gadis sedang bermain-main ketika salah satu dari mereka akhirnya tenggelam. Tentu saja cerita ini dibumbui dengan urban legend dan takhayul. Akhirnya pulau ini dikenal dengan Pulau Hantu, dan sedikit saja orang yang berani memasuki pulau tersebut. Pulau angker ini terletak di Mexico City. Orang Spanyol menyebutnya La Isla de las Muñecas. Cerita-cerita yang berkembang di pulau ini berbau mistik dan takhayul. Anehnya, itu justru menarik orang datang ke sana. Unik dan menyeramkan. Itulah kesan setiap pengunjung yang datang ke sana. Hampir setiap pohon yang tumbuh di sana digantungi boneka-boneka yang tidak utuh lagi. Sejumlah wartawan melaporkan mereka merasa tidak nyaman ketika berkunjung ke sana. Seolah-olah ada mata yang selalu mengawasi kemanapun mereka bergerak, dan bulu kuduk yang selalu merinding. Konon dulunya, pulau ini merupakan kediaman seorang pertapa yang bernama Don Julian Santana. Meski ia telah menikah, namun entah mengapa ia memilih menghabiskan 50 tahun hidupnya menyendiri di pulau ini. Kabarnya, Don Julian mengaku selalu dihantui oleh gadis kecil yang tewas tenggelam di salah satu kanal di sebuah pulau di sekitar pulau. Sejumlah turis mengaku mereka mendapatkan bisikan-bisikan aneh dari boneka-boneka itu ketika menginjakkan kaki di pulau itu, seolah-olah mengatakan, "Kamu harus membawa hadiah bila datang ke sana." Hadiah itu untuk menenangkan jiwa mereka. Julian Santana dilahirkan di Asuncion, salah satu perkampungan tertua Xochimilco pada 22 Oktober 1921. Ia mulai menggarap lahan pertanian dan menjual hasilnya sejak usia muda. Dalam beberapa waktu, meskipun sangat religius,
ia mulai menjadi alkoholik. Orang-orang kota mulai menyerang dia dan mengeluh pada otoritas serta tidak mau menolerir umat yang pemabuk. Dan pada akhirnya, Don Julian Santana mengeluh dari populasi umum. Menurut keluarganya, tanpa penjelasan, Don Julian Santana mulai menggunakan kereta sorongnya lagi bukan untuk berjualan, melainkan untuk mengangkut boneka. Semua boneka, mulai dari boneka kain, karet, plastik, dalam keadaan utuh maupun compang-camping. Ia mengangkut semuanya seakan mereka adalah harta karun dan koleksi unik. Don Julian berjalan siang malam di seluruh kota dan hanya beristirahat saat kereta sorongnya telah terisi penuh oleh boneka. Pada tahun 1975, Don Julian memutuskan untuk meninggalkan La Asunción. Dia menaiki sampannya tanpa membawa boneka-boneka tadi dan tak pernah kembali. Namun, pada tahun 1991, sebuah penyelamatan ekologi dibutuhkan untuk membersihkan kanal dari wabah lili air yang menghambat sirkulasi air kanal. Saat itu, baik pemerintah dan wartawan baru menyadari apa yang terjadi pada Don Julian dan pulau bonekanya. Sedangkan Don Julian tahu bahwa ia akan memerlukan persetujuan si gadis hantu yang telah tenggelam. Ia membangun sebuah altar kecil untuk menghormatinya, serta membawa boneka-boneka tua ke pulau tersebut untuk persembahan. Kemenakan laki-lakinya yang bernama Anastasio Santana adalah satu-satunya orang yang memiliki kontak dengan Don Julian Santana selama beberapa tahun karena dia membawakan makanan melalui kanal boneka-boneka itu sebagaimana yang Don Julian ceritakan padanya, bukan hanya untuk gadis hantu yang dengan murah hati berbagi pulau naas, juga melindunginya dari roh jahat yang berkeliaran di kanal-kanal sepanjang malam. Tidak butuh waktu yang lama, sebelum penduduk mendengar tentang pulau boneka yang seram, tapi juga taman indah milik Don Julian, dan berbagai produk segar yang dihasilkannya. Kemudian, turis berdatangan ke pulau boneka tersebut, membawa boneka tua dan koin untuk ditukar dengan tanaman dan sayuran segar. Perdagangan meningkat pesat dan pulau itu memiliki koleksi yang luar biasa terdiri dari ribuan boneka. Pada Selasa 21 April, Anastasio membantu pamannya memindahkan lumpur dari air kanal untuk persiapan penanaman labu. Pada jam 10 pagi, mereka memancing. Don Julian menangkap ikan seberat 4 kg dan kemudian memamerkan pada keponakannya. Tak lama kemudian, Don Juan menyanyi. Dia berkata bahwa Putri Duyung telah memanggilnya berkali-kali dan berusaha membawanya. Ia menghindari para putri duyung tersebut dengan bernyanyi. Anastasio pamit untuk melakukan beberapa pekerjaan. Ketika ia kembali pada pamannya, ia menemukan pamannya dalam keadaan tak bernyawa mengambang menghadap
ke bawah kanal. Menurut penyidik, kematiannya disebabkan oleh gagal jantung. Ironisnya, Don Julian ditemukan tewas oleh keponakannya pada jam 11 April tanggal 21 tahun 2001 di lokasi kanal tempat di mana bocah kecil atau gadis kecil itu tenggelam. Kini, pulau itu atau Pulau Boneka itu telah menjadi kawasan wisata paling aneh di dunia. Demikianlah artikel misteri yang kali ini saya bawakan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.